Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Laksmikala Putri dengan NPM 101209113 dari kelas A Manajemen S1. Nah, sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama 5. Mari kita simak. Nah, di materi 1 kita menjelaskan tentang Ta'riful Quran. Nah, tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Kegiatan tafakur adalah berpikir menggunakan akal dan kalbu. Akal itu yaitu berpikir atau membayangkan, kalbu itu merasakan atau menghayati ya. Nah, tujuannya bertafakur itu untuk meningkatkan kesadaran, bukannya untuk menjadi pintar, tapi tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara mutawatir adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, dan lain sebagainya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril memang tidak sekaligus melainkan bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad saat menjadi Rasul. Selanjutnya, sejarah Al-Quran. Nah, sejarah turunnya Al-Quran itu atau nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzulul Quran, bahkan terdapat peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. 1. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Lanjut ke materi 2. Materi ini menjelaskan tentang mukjizat. Nah, apa sih mukjizat itu? Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Al-Quran dari segi isinya mengandung mukjizat, diantaranya 1. Dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Kedua, di dalam Al-Quran terdapat pula fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu. Tetap fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan sekarang dibuktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad Subhanahu wa taala. 1. Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara olehnya. Yang kedua, Al-Quran tidak turun sekaligus. Yang seperti diketahui di Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang ketiga, Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia. Nah, diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad Subhanahu wa taala mulia dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan untuk umat semesta alam. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Selanjutnya di materi 3 menjelaskan tentang Asmaul Quran. 1. Al-Quran secara bahasa. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu Quran, di mana kata Quran sendiri merupakan akar kata dari Quran secara bahasa. Berarti bacaan, karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Nah, Al-Quran secara istilah diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf, merupakan ibadah bila membacanya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Huda yaitu petunjuk, Ar-Rahman yaitu rahmat, An-Nur yaitu cahaya, Ruh yaitu menghidupkan sesuatu, Asy-Syifa yaitu penawar atau obat. Nah, sekian penjelasan materi pendidikan agama 5 dari saya.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat. Bye.